自分の夢は誰にも邪魔させちゃいけない。 Kisah akan berfokus pada seorang pegawai pajak bernama Kumazawa. Saat ini ia pergi ke acara santunan dengan bawahannya bernama Mochi. Bukan untuk menghadiri acara tersebut, melainkan bermaksud untuk meminta keterangan dari pria bernama Tachibana yang diketahui telah melakukan penggelapan pajak dengan jumlah yang sangat besar. 中野北税務署の望月と申します。一昨年、立花コーポレーションはシンガポールの土地開発業者に20億。 Mochi yang dengan gamblangnya menginterogasi Tachibana di depan umum pun tentu membuat Kumazawa resah karena pusat saja tidak ada yang berani menyentuhnya. Ia yang mengingatkan agar jangan gegabah, hal itu sama sekali tidak dipedulikan oleh Mochi, yang pada akhirnya mereka pun harus mendapat masalah karena difitnah telah melakukan tindak kekerasan. 待ってくださいよ。社長。つまずかれて。暴力をやめてください。 Akibat kejadian itu, Kumazawa dan Mochi pun dipanggil ke ruangan Pak Manajer karena dianggap telah melakukan kesalahan. Mereka yang belum menyadari jika Pak Manajer adalah salah satu penerima suap harus menerima fakta jika keduanya akan diberi hukuman, terutama Kumazawa selaku atasan Mochi yang harus diskors sampai Departemen Pengawas mempertimbangkan masalah ini. 処分私のどうなるかな。 Sepulangnya ke rumah, Kumazawa harus mendapat masalah lain tatkala sang istri meminta ingin dibelikan mobil tanpa menceritakan masalah yang sedang dialaminya. Ia pun manut saja, apalagi setelah memastikan harga mobil bekas dari brosur yang dirasa cukup murah. はい、やり取りお願いしていい？はい。 Keesokan paginya, Kumazawa langsung menghubungi nomor yang tertera pada brosur untuk memastikan apakah mobil itu masih ada atau tidak. Si pemilik yang mengaku tidak dapat bertemu secara langsung pun mempersilahkan Kumazawa untuk melakukan transaksi dengan kakaknya. わかりました。今日兄に行かせます。なるほど。 Tanpa Kumazawa sadari, orang yang dihubungi olehnya tidak lebih dari seorang penipu yang belum lama ini baru keluar dari penjara. Si pemuda yang diketahui bernama Makoto juga menghubungi pemilik mobil yang asli untuk mengadakan janji ketemuan dengan berpura-pura sebagai Kumazawa. Oh, Kumazawa-san. Saat Kumazawa menemui pemilik mobil yang asli, ia langsung tertarik pada mobil tersebut dan kembali menghubungi Makoto untuk menanyakan harga. Di situ jugalah Makoto menjalankan aksinya dengan menghubungi pemilik mobil untuk membatalkan transaksi tepat setelah Kumazawa mengirimkan uang. 今振り込みました。お兄さんがいなくなっちゃったんですけど。僕は一人っ子ですよ。いただきます。 Sadar jika dirinya telah tertipu, Kumazawa pun curhat pada teman dekatnya yang merupakan polisi bernama, kita panggil saja Samsul. Mengetahui masalah bertubi-tubi yang sedang Kumazawa alami, Samsul yang merasa prihatin pun berjanji akan membantunya menangani masalah ini. 着信番号教えろ。俺の患者はその詐欺師前がある。捕まえられるか。 Setelah melakukan pengecekan dari nomor ponsel milik pelaku, Samsul menemukan jika sosok itu adalah Makoto yang memang memiliki riwayat kriminal. Ia lekas mengirimkan gambar Makoto pada Kumazawa yang ingin melihat bungkelekannya, termasuk meyakinkan bahwa dirinya akan berusaha keras untuk melacak keberadaan sosok tersebut. 悪人とっちめるのに手段は選んでられない。 Selesai dengan Samsul, kini ia dihubungi oleh Pak Manajer yang mengajaknya bertemu di sebuah bar. Bukan untuk ngobrol santai atau bersenang-senang, Kumazawa malah dipaksa untuk meminta maaf secara langsung kepada Tachibana yang juga ikut hadir. Dan jika ia menolak, maka jangan harap ia bisa nyaman bekerja di kantor pajak. そうすれば処分は取り下げられる。 Demi mengamankan pekerjaannya, Kumazawa pun tidak punya pilihan lain selain meminta maaf meski tidak melakukan kesalahan, di mana Pak Manajer yang menyaksikan hal itu tidak dapat berbuat apa-apa karena memang dirinya lah orang dalam yang melindungi Tachibana yang akan melakukan apa saja agar sosok itu tidak tersentuh. じゃあお帰りを。ありがとうございます。 Selesai dengan masalah pekerjaan, Kumazawa kembali menemui Samsul yang sedang mengawasi kediaman Makoto, di mana Makoto yang sadar jika dirinya sedang diawasi pun langsung menemui Kumazawa untuk meminta maaf dan mengembalikan uangnya tepat ketika Samsul sedang izin ke toilet. どうも。
返すから許して。Karena tak dibiarkan pergi, Makoto pun menawarkan kesepakatan lain. Andai kata Kumazawa mau membatalkan tuntutannya, ia mengetahui tentang Tachibana yang melakukan penggelapan pajak dan menawarkan diri untuk mengatasi masalah itu dan mempersilahkan Kumazawa untuk menemuinya kapan saja. Demi menegakkan keadilan, Kumazawa tidak punya pilihan lain kecuali menerima tawaran dari Makoto. Ia langsung menemui pemuda itu di sebuah gedung bekas teater sesuai alamat yang diberikan. Alasan Kumazawa ingin mengupas tuntas kasus ini bukan hanya karena tugasnya sebagai PNS, tetapi juga untuk melanjutkan perjuangan rekannya yang 7 tahun lalu bundir akibat frustasi karena gagal dan difitnah oleh si Tachibana. 顔色悪いね。怒ってる？ Setelah memberitahu Samso terkait uangnya yang sudah kembali, Kumazawa lekas pergi dengan Makoto untuk berkumpul dengan para penipu lain. Ada Miku, sang ahli penyamaran. Maru, ahli dalam membuat dokumen palsu, bisa membuat alat canggih. Murai, pandai bersandiwara. Dan 2 lagi adalah seorang ibu rentenir dan anaknya selaku donatur utama atau orang yang mendanai kelompok tersebut. Saat berdiskusi itulah Makoto langsung memberitahukan rencananya yang ingin memancing Tachibana dengan modus transaksi tanah. Bukan tanpa alasan, sosok itu akhir-akhir ini tertarik pada bisnis properti seperti membeli lahan untuk lahan pembangunan. Agar rencana ini berjalan dengan mulus, ia ingin Kumazawa mendekati Tachibana karena reputasinya yang sudah jelas. 一緒に釣り上げませんか？ Berlokasi di sebuah klub malam tempat Tachibana biasa bermain biliar, Makoto CS memanfaatkan orang dalam untuk mereka dapat jadi pelayan di tempat itu. Bukan hanya untuk sekedar mengawasi Tachibana, tetapi juga demi bisa menyiapkan alat khusus yang dapat memanipulasi pergerakan bola. Setelah persiapan selesai, kini tinggal Kumazawa lah yang harus mempersiapkan diri sebelum melakukan tugasnya. Ia harus mendalami karakter tegas dan percaya diri karena itu adalah bagian penting dalam skenario penipuan ini. 海外ではどこで？アドリブで。あそこのはグアムで。 Bukan hanya mendalami karakter, Kumazawa juga harus pandai bermain biliar karena itu adalah tahap utama untuk dapat menarik perhatian, sehingga di hari senggangnya ia habiskan hanya untuk berlatih dan mencatat segala hal tentang biliar untuk dihafalkan. 今のはつく位置が右すぎ。何してんの？いよいよだね。Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Kumazawa yang sudah standby di lokasi dihampiri Tachibana yang mulai terpancing saat melihat keberadaannya. Ia yang bersikap profesional seolah main biliar sudah jadi rutinitas, membuat Tachibana tertarik dan penasaran saat ditantang main beberapa ronde dengan taruhan yang langsung besar. やりますか？ワンゲーム5万でどうだ？100にしましょう。 Berkat alat canggih yang tersimpan di bawah papan biliar, Kumazawa pun dapat memenangkan ronde pertama dengan sangat mudah. Tapi di ronde kedua, Tachibana mulai menyadari ada yang janggal karena pukulannya sering leset. Maru yang panik karena dihampiri sosok itu pun sekonyong-konyong menyembunyikan alat pengendalinya ke dalam mulut. Yang padahal Tachibana hanya ingin memesan minuman. またつまみ食い。すいません、新人で。レガシリアを。 Karena alatnya rusak, Makoto CS pun mulai panik karena khawatir Kumazawa kalah dalam ronde ini. Tapi berkat latihan yang dijalaninya, Kumazawa tetap berusaha fokus meski kali ini tidak dibantu dengan alat canggih dan... Ya, beruntung bagi Kumazawa yang berhasil memasukkan bola tepat sasaran. Ia pun langsung dihubungi oleh Makoto karena sudah waktunya untuk menjalankan rencana kedua dengan membahas masalah transaksi rumah milik seorang konglomerat kaya. Hal itu membuat Tachibana lagi-lagi terpancing karena mengetahui jika rumah yang dimaksud sedang jadi incaran banyak orang. すみません、もうワンゲームですよね。腹が減った。飯に行こう。 Alhasil Tachibana pun mengajak Kumazawa makan malam demi memastikan apa yang dibicarakannya barusan. Tachibana yang mengaku tertarik ingin membeli, ingin Kumazawa memperkenalkannya pada agen properti yang mengurusi masalah ini.
わかりました。彼の名前は？ Keesokan paginya, Kumazawa pun membawanya pada Makoto yang berperan sebagai agen properti dengan mengaku sebagai anak dari polisi dan ibu yang merupakan pengacara. Hal itu membuat Tachibana cukup yakin karena latar belakangnya dirasa meyakinkan. Setibanya di lokasi tujuan, Makoto lekas menceritakan terkait rumah tersebut yang kini telah diwariskan. Alasan rumah ini diminati banyak orang itu karena leluhur di sana percaya pada yang namanya ramalan, tapi karena penerima warisan hendak menjualnya, ini adalah kesempatan emas bagi siapa saja yang ingin memiliki rumah itu karena tanahnya yang sangat luas. Sebelum pergi, asisten Tachibana bernama Emiko pun memotret area sekitar lebih dulu untuk sebagai bahan dokumentasi. Pak manajer yang kebetulan ada di area itu curiga jika Kumazawa sedang merencanakan sesuatu dan ingin Mochi agar mengawasi atasannya tersebut. Sepulangnya Makoto CS ke markas, mereka tinggal menyusun rencana selanjutnya di mana Miku harus menjalankan peran sebagai pewaris dari rumah tersebut. Di luar dugaan, putri dari Kumazawa seketika datang karena mengetahui keberadaan ayahnya dari GPS keluarga, sehingga mereka lekas berbohong dengan cara mengaku sedang latihan untuk persiapan acara teater. プロデューサーどう思う？ヒロイン。反対です。脚本家は反対です。私はどうなんの？ヒロインは私でしょ。娘はまだ劇団には入れられません。 Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Makoto bahkan ikut makan malam dengan keluarga Kumazawa untuk meyakinkan mereka. Selesai dengan itu, tersirat dalam pikiran Kumazawa ingin mengetahui apa alasan Makoto mengincar Tachibana, sehingga diketahuilah jika semua ini tidak lain adalah rencana balas dendam Makoto terhadap sosok itu karena ayahnya telah difitnah dan beliau kini mendekam di penjara. 復讐か。何の話してんの？はい。任せなさい。 Samsul yang kebetulan ada di area itu tak sengaja mendengar pembicaraan dan kecewa pada Kumazawa karena telah gabung dengan kelompok penipu. Meski begitu, ia hanya dapat mendoakan semoga berhasil karena sama-sama ingin membalaskan dendam atas teman mereka yang bunuh 7 tahun lalu. Keesokan paginya, Makoto pun mengadakan pertemuan dengan Tachibana guna membahas masalah kelanjutan transaksi. Di luar dugaannya, Emiko, sang asisten, malah ingin memastikan lebih dulu apakah Miku benar-benar pemilik rumah atau bukan dengan menunjukkan kumpulan foto yang diambil dari sekitaran rumah, di mana Miku selaku pemilik harus menebak satu di antaranya yang palsu. この中にはございません。 大変失礼いたしました。 Karena jawaban Miku benar, Tachibana dan Emiko pun mulai percaya jika ini bukan penipuan. Meski sempat keberatan karena harus membayar dengan uang tunai, hal itu tidak dipedulikan karena Tachibana sudah diberi harga pengurangan yang sangat tinggi. Selesai tawar-menawar harga, Tachibana mendapat telepon dari si manajer yang memberitahu terkait kecurigaannya terhadap Kumazawa. Sehingga mendengar hal itu, ia pun lekas pergi ke kantor pusat agen properti untuk memastikan apakah Makoto adalah salah satu karyawan di tempat itu. Dan benar saja, Tachibana pun akhirnya sadar jika dirinya sedang dipermainkan. 権利書は偽造ですね。このまま奴らの芝居に付き合う。 Dengan cepat, Tachibana ingin agar anak buahnya menyiapkan pasukan untuk menangkap Kumazawa CS esok hari. Ia berniat untuk tetap melanjutkan transaksi demi bisa mendapatkan bukti yang dapat menjebloskan mereka ke penjara dengan bantuan Emiko yang bertugas menyiapkan kamera tersembunyi. Singkat cerita, hari transaksi pun tiba. Sementara Kumazawa menunggu di dalam mobil, Makoto dan rekannya sudah ada di ruangan dan mulai menghitung uang dengan alat khusus. Tanpa mereka sadari, anak buah Tachibana mulai berdatangan dan sudah siap di posisi untuk melakukan penangkapan. Kumazawa yang menyadari hal itu berniat menghubungi Makoto agar lekas membatalkan transaksi, tetapi... Ya, akibat Pak Manajer yang menyita ponsel miliknya, Kumazawa pun tak dapat berbuat apa-apa apalagi melawan. Mochi yang seketika datang karena sudah mengetahui kebusukan Pak Manajer membuat Kumazawa memiliki kesempatan untuk mengambil ponselnya kembali dan membawa Mochi pergi dari sana.
何やってんのお前。 Dengan cepat, Kumazawa langsung menghubungi Makoto untuk memberitahunya terkait situasi sekarang, sehingga tepat ketika tinggal menjawab surat kesepakatan, Makoto CS lekas membatalkan transaksi dan langsung memilih pergi, tetapi 私としたことが直ちにみそぎをしなければ。すいません、私が余計車に戻ったとこ捕まえろ。鍵は鍵。Nah, sebagai Makoto CS yang harus tertangkap, mereka tidak dapat berbuat apa-apa kecuali pasrah saat digelandang ke mobil polisi. Tapi ketika Tachibana mengecek uangnya lagi, ia benar-benar dibuat terkejut saat menyadari uang itu palsu karena ternyata dan ya, Makoto CS rupanya telah bekerja sama dengan Samsul selaku dari pihak kepolisian, dan mengenai kapan mereka menukar uangnya, itu bertepatan saat uangnya dihitung menggunakan alat khusus yang tanpa pihak Tachibana sadari itu berpindah ke ruangan tepat di bawahnya, dan disitulah Maru dan tim menukarkan uang tersebut. Berkat keberhasilan Makoto CS, Kumazawa pun dapat bernafas lega karena sudah menyelesaikan tugasnya, dan sesuai judul film ini yaitu Pasukan Pemarah, Pegawai Negeri dan 7 Penipu. Semua ini rupanya tidak luput dari bantuan Emiko, sang asisten Tachibana, penipu atau orang ketujuh yang berperan jadi orang dalam, sekaligus merupakan ibu kandung Makoto itu sendiri. Bukan hanya mendapat uang, Kumazawa bahkan diberi berkas berisi bukti perihal Tachibana yang telah melakukan suap dan tidak membayar pajak, sehingga dengan adanya bukti tersebut, Tachibana tidak mungkin dapat mengelak dari perbuatannya, dan begitu pula Pak Manajer selaku orang yang menerima suap. 立花から金を受け取っていますね。計10億3625万8432円。 Tamat, ending yang sangat memuaskan.